Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-9 dari video berseri atau playlist bertema belajar machine learning dengan Python. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari dua macam categorical encoding yang umum ditemui dalam bidang machine learning, yaitu label encoding dan one-hot encoding. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari dua macam categorical encoding yang umum ditemui dalam bidang machine learning, yaitu label encoding dan one-hot encoding. Materi yang akan kita pelajari ini membutuhkan pengetahuan terkait tipe data dan juga level of measurement yang umum ditemui dalam bidang statistika. Nah, bagi kalian yang masih awam dengan topik ini, kami sangat menyarankan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Di channel Indonesia Belajar juga terdapat satu playlist yang secara khusus membahas topik statistika dasar. Bagi kalian yang membutuhkan, link akan kami sertakan pada deskripsi video. Dan bagi kalian yang sudah familiar dengan topik prasyarat tersebut, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Di sini pertama-tama kita akan pahami terlebih dahulu apa itu categorical encoding dan mengapa kita membutuhkannya. Secara umum, suatu dataset akan terbentuk dari kombinasi nilai numerical dan categorical. Hanya saja komputer atau mesin memiliki keterbatasan, di mana pada dasarnya komputer hanya dapat memahami angka atau numerical, dan tidak dapat memahami teks atau categorical. Oleh karenanya, kita butuh untuk melakukan konversi nilai categorical ini menjadi nilai numerical, agar algoritma machine learning dapat memahaminya dengan baik. Nah, proses konversi nilai categorical menjadi nilai numerical ini dikenal dengan istilah categorical encoding. Dalam bidang machine learning terdapat banyak jenis categorical encoding, dan dua yang paling populer adalah label encoding dan one-hot encoding. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, berikut kami juga sertakan halaman Wikipedia terkait sebagai referensi. Dan ini bisa jadi awalan yang bagus bagi kalian untuk memperdalam pemahaman. Nah, ini halaman Wikipedia-nya. Pada halaman Wikipedia ini terdapat penjelasan yang cukup sederhana terkait label encoding dan one-hot encoding. Jadi bagi kalian yang tertarik, kalian bisa mempelajari yang lebih lanjut melalui halaman Wikipedia ini. Kita close dulu ya. Dan kita akan kembali lagi ke notebook kita. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita akan mempelajari label encoding terlebih dahulu. Pada label encoding, setiap kategori pada suatu feature akan diurutkan secara alfabet dan direpresentasikan dengan sebuah nilai integer. Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami demokan prosesnya. Di sini pertama-tama kita akan siapkan sebuah dataset terlebih dahulu. Nah, di sini datasetnya akan kita bentuk dalam format pandas data frame. Oleh karenanya, pertama-tama di sini kita import dulu ya. Import pandas as pd. Selanjutnya, data frame ini akan kita bentuk dari suatu dictionary. Nah, di sini terdapat 3 buah keys yang akan merepresentasikan 3 buah kolom, yaitu country, age, dan salary. Dan setiap key-nya ini akan diberi value sekumpulan nilai yang berasosiasi dengan key tersebut. Nah, ini adalah sekumpulan nilai yang berasosiasi dengan country, ini merupakan sekumpulan nilai yang berasosiasi dengan age, dan ini merupakan sekumpulan nilai yang berasosiasi dengan salary. Lalu selanjutnya, dictionary ini akan digunakan sebagai basis untuk membentuk objek data frame. Dan objek data frame ini akan kita tampung ke dalam variabel df untuk selanjutnya kita tampilkan ke layar. Kita coba eksekusi dulu ya skripnya di sini. Kita scroll down, dan ini dia data frame-nya. Bisa nampak di sini ya guys, terdapat 3 buah kolom pada data frame kita, yaitu country, age, dan salary.
Nah, dari ketiga kolom ini terdapat sebuah kolom dengan nilai kategorikal, yaitu kolom country. Dan kita akan terapkan label encoding pada kolom tersebut. Berikut akan kami demokan prosesnya. Kita scroll down dulu di sini. Untuk menerapkan label encoding dengan scikit-learn, caranya cukup mudah. Pertama-tama kita akan import dulu modulnya. From sklearn.preprocessing, import label encoder. Lalu selanjutnya kita akan bentuk objek dari kelas label encoder ini. Nah, di sini objek label encodernya akan kita tampung ke dalam variabel label underscore encoder. Lalu selanjutnya, label encoder ini akan kita gunakan untuk melakukan fit transform terhadap kolom country dari data frame kita. Oleh karenanya, di sini kita panggil label encoder.fitTransform df country. Dan hasil transformasinya akan kita tampung kembali ke dalam kolom country. Oleh karenanya, di sini kita panggil df country sama dengan. Dan selanjutnya kita juga akan tampilkan nilai df-nya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Ini adalah kondisi sebelum dikenakan label encoding, dan ini adalah kondisi setelah dikenakan label encoding. Sebelum label encodingnya diterapkan, kolom country ini berisi data teks. Sedangkan setelah label encoding yang kita terapkan, kolom country ini berisi data numerik. Nah, di sini sebagian dari kalian mulai bertanya-tanya nih, bagaimana proses dibaliknya? Bagaimana nilai India ini bisa berubah menjadi 0, USA ini menjadi 2, dan Japan ini menjadi 1? Nah, untuk memahami ini, maka kita akan panggil dulu label encoder.classes_. Kita coba eksekusi ya guys, skripnya di sini. Kita scroll down. Dan ini merupakan kumpulan kelas atau kumpulan kategori yang menjadi acuan dari label encoder kita. Bisa nampak di sini ya, terdapat 3 buah kategori negara, yaitu India, Japan, dan US. Dan ketiga kategori atau label negara ini diurutkan secara alfabet. India, Japan, lalu US. Nah, di sini berarti India menempati posisi indeks ke-0, Japan menempati posisi indeks ke-1, dan US menempati posisi indeks ke-2. Oleh karenanya di sini India akan direpresentasikan sebagai integer 0, lalu Japan akan direpresentasikan sebagai integer 1, dan US akan direpresentasikan sebagai integer 2. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Berarti 0 itu merupakan India, 2 itu merupakan US, dan 1 itu merupakan Japan. Lalu di sini ada 2 lagi ya. 2 ini merupakan US, dan 1-nya merupakan Japan. Nah, ini merupakan penerapan label encoding dengan scikit-learn. Bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Sebelum kita melangkah ke jenis encoding kedua, di sini kami perlu jelaskan terlebih dahulu salah satu kelemahan dasar dari label encoding ini. Kalau kalian perhatikan di sini, kategori atau label negara akan diurutkan secara alfabet. Oleh karenanya, India direpresentasikan dengan integer 0, Japan direpresentasikan dengan integer 1, dan US direpresentasikan dengan integer 2. Dengan representasi nilai semacam ini, beberapa algoritma machine learning bisa saja menarik hubungan bahwa India bernilai lebih kecil dari Japan, dan Japan bernilai lebih kecil dari US. Dan kondisi semacam ini tentunya tidak kita harapkan. Nah, untuk mengantisipasi kondisi semacam ini, maka kita akan mempelajari jenis categorical encoding yang kedua. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita akan mempelajari jenis categorical encoding kedua, yaitu one-hot encoding. Pada one-hot encoding, setiap kategori pada suatu feature akan diurutkan secara alfabet dan direpresentasikan sebagai sekumpulan bits. Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami demokan prosesnya. Di sini juga sama ya, pertama-tama kita akan siapkan sebuah dataset terlebih dahulu. Dan untuk kasus kita kali ini, kita juga akan menggunakan dataset yang sama persis dengan dataset yang kita gunakan sebelumnya. Di sini kita tinggal eksekusi saja skripnya. Kita scroll down, dan ini merupakan dataset kita. Selanjutnya, kita akan terapkan one-hot encoding pada kolom country. Berikut akan kami demokan prosesnya. Nah, di sini pertama-tama sebagai persiapan, kita akan isolasi dulu ya sekumpulan nilai dari kolom country ini, di mana sekumpulan nilai ini akan kita konversikan menjadi sebuah array.
Nah, di sini kita panggil dfCountry.values.reshape negatif 1,1. Lalu nilai array ini akan kita tampung ke dalam variabel X untuk kemudian kita tampilkan ke layar. Kita coba eksekusi ya skripnya. Kita scroll down di sini. Nah, di sini sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok kita butuh untuk melakukan reshape negatif 1,1? Jawabannya adalah karena sekumpulan nilai ini akan kita perlakukan sebagai nilai features, di mana nilai feature dalam scikit-learn itu diharapkan untuk ditampung dalam suatu array 2 dimensi. Oleh karenanya di sini kita perlu reshape dengan menggunakan parameter negatif 1,1. Dan ini merupakan hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya, ini merupakan array 2 dimensi yang berisi sekumpulan data negara atau country. Lalu selanjutnya kita akan bersiap untuk menerapkan one-hot encoding. Kita scroll down dulu ya. Untuk menerapkan one-hot encoding dengan scikit-learn, pertama-tama kita perlu import dulu modulnya. Di sini kita panggil from sklearn.preprocessing import one-hot encoder. Lalu selanjutnya kita akan bentuk objek dari kelas one-hot encoder ini. Nah, objek dari kelas one-hot encoder ini akan kita tampung ke dalam variabel one-hot_encoder. Lalu selanjutnya objek ini akan kita gunakan untuk melakukan fit transform terhadap X. Dan kita tahu di sini X-nya ini berupa array yang menampung sekumpulan nilai features country. Lalu berikutnya hasil transformasinya juga akan kita konversikan menjadi suatu array untuk kemudian kita tampung kembali ke dalam variabel X. Dan terakhir di sini kita juga akan munculkan nilai X-nya ke layar. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Ini merupakan hasil one-hot encoding dari data yang ada di sini. Nah, berikutnya kita akan coba pahami ya. Kita scroll down sedikit di sini. Untuk memahami proses one-hot encoding ini, kita akan coba panggil dulu one-hot-encoder.categories_. Kita eksekusi dulu ya skripnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Kita dihadapkan pada sebuah array yang menampung sekumpulan nilai countries yang sudah diurutkan secara alfabetik. Dan bisa nampak di sini ya, terdapat 3 kategori atau 3 label negara, yaitu India, Japan, dan US. Nah, karena terdapat 3 negara, maka untuk tiap negaranya akan direpresentasikan dengan bits 3 digit. Kami ulangi sekali lagi ya. Karena total jumlah negaranya ada 3, maka untuk setiap negaranya akan direpresentasikan dengan bits 3 digit. Dan di sini bisa kita lihat, India merupakan negara pertama, Japan merupakan negara kedua, dan US merupakan negara ketiga. Artinya di sini, India akan memiliki representasi bits 3 digit, di mana digit pertamanya akan bernilai 1. Nah, ini merupakan representasi untuk India. Lalu berikutnya, Japan, karena Japan di sini merupakan negara kedua, maka Japan akan direpresentasikan dengan bits 3 digit, di mana digit keduanya akan bernilai 1. Nah, ini merupakan representasi dari Japan. Dan bisa kita lihat di sini ya, digit keduanya bernilai 1. Ya, posisinya sama ya. Ini merupakan representasi dari Japan. Lalu berikutnya, untuk US, karena US untuk kasus di sini merupakan negara dengan posisi ketiga, maka US akan direpresentasikan dengan bits 3 digit, di mana pada digit ketiganya akan bernilai 1. Nah, ini merupakan representasi dari US, dan ini juga merupakan representasi dari US. Bisa kita lihat di sini ya, digit ketiganya bernilai 1. Nah, bagaimana guys terkait proses di balik one-hot encoding ini? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya, array hasil one-hot encoding ini akan kita konversikan menjadi data frame. Nah, ini merupakan prosesnya. Kita panggil pd.dataframe X. Nah, ini artinya kita akan membentuk suatu objek data frame, di mana objeknya akan dibentuk dari sekumpulan nilai yang ditampung oleh X. Selanjutnya, kita juga menspesifikasikan kolom dari data frame kita. Selanjutnya, objek data frame yang terbentuk ini akan kita tampung ke dalam variabel df_onehot. Untuk selanjutnya kita tampilkan ke layar. Kita eksekusi ya skripnya di sini. Kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Ini merupakan representasi array-nya, dan ini merupakan representasi data frame-nya. Dan keduanya ini merupakan representasi dari one-hot encoding.
Nah, selanjutnya data frame ini akan kita gabungkan dengan data frame sebelumnya. Nah, untuk kebutuhan semacam ini caranya cukup mudah. Kita cukup panggil saja pd.concat, lalu kita masukkan suatu list yang berisi df_onehot dan df. Lalu kita sertakan parameter aksis yang kita beri nilai 1. Parameter aksesnya ini kita beri nilai 1 karena proses concatenation-nya akan kita lakukan side by side atau saling berdampingan. Lalu di sini kita juga akan coba tampilkan isi dari variabel df ke layar. Kita eksekusi ya skripnya. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini ya, terdapat 3 buah kolom baru yang terbentuk dari proses one-hot encoding. Nah, di sini jadi makin jelas ya, India direpresentasikan dengan 100, lalu US direpresentasikan dengan 001, dan Japan direpresentasikan dengan 010. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap digit dari bits-nya itu ditempatkan dalam kolom yang terpisah. Lalu pada tahapan berikutnya, karena kolom country ini sudah kita representasikan dengan menggunakan one-hot encoding semacam ini, maka kolom country-nya bisa kita drop. Caranya cukup mudah, di sini kita panggil saja df.drop, lalu kita masukkan suatu list yang berisi string country. Dan di sini kita juga sertakan parameter aksisnya 1. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Kita scroll down. Nah, ini dia hasilnya. Ini merupakan data frame final setelah kita melakukan proses one-hot encoding. Dan ini merupakan penerapan dari one-hot encoding dengan scikit-learn. Bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Setelah kita mempelajari 2 categorical encoding ini, sebagian dari kalian mungkin mulai bertanya-tanya, lalu kapan sebaiknya kita menerapkan label encoding, dan kapan sebaiknya kita menerapkan one-hot encoding? Dan jawabannya adalah tergantung pada kasus yang kita hadapi. Tetapi di sini kami coba berikan general guideline yang harapannya bisa membantu. Kita menerapkan one-hot encoding bila mana nilai kategorikalnya adalah nominal dan jumlah kategori yang ada tidak terlalu banyak. Lalu kita menerapkan label encoding bila mana nilai kategorikalnya adalah ordinal dan jumlah kategori yang ada relatif banyak. Nah, nominal dan ordinal merupakan level of measurement yang umum ditemui dalam bidang statistika. Di channel Indonesia Belajar juga terdapat satu playlist yang secara khusus membahas topik statistika dasar. Bagi kalian yang membutuhkan, link akan kami sertakan pada deskripsi video. Demikian sesi pembelajaran terkait label encoding dan one-hot encoding. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari machine learning. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.